Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Tortured yang dirilis pada tahun 2010. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang pria bernama Craig, istri Craig yang bernama Alice, serta anak kesayangan mereka yang bernama Benjamin. Dalam kesehariannya, Craig ini berprofesi sebagai seorang dokter, sedangkan Alice bekerja sebagai agen properti. Keluarga mereka adalah keluarga yang sangat bahagia hingga pada suatu hari ketika Benjamin sedang bermain di halaman luar, dia diculik oleh orang asing. Saat kejadian itu terjadi, Alice sedang berada di tempat kerja sementara Craig sedang mengambil sesuatu di dalam rumah. Craig yang menyadari jika Benjamin telah diculik segera keluar rumah untuk mengejar si penculik tersebut. Tapi sayangnya Craig kehilangan jejak dari penculik itu. Craig pun segera menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian Alice pun pulang ke rumah setelah mengetahui berita tersebut. Alice dan Craig pun sangat bersedih sekaligus cemas karena Benjamin telah diculik orang asing. Selama berhari-hari, Craig dan Alice serta dibantu oleh pihak kepolisian terus berusaha mencari keberadaan dari Benjamin. Hingga pada suatu hari, Alice dan Craig menerima kabar bahwa polisi telah menemukan mayat seorang bocah yang mereka yakini sebagai Benjamin. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua segera pergi ke rumah sakit untuk mengecek apakah mayat anak laki-laki itu adalah Benjamin atau bukan. Sesampai di rumah sakit, mereka pun segera pergi ke ruang mayat, dan ketika kain penutup mayat itu dibuka, Alice langsung syok melihat mayat itu yang ternyata adalah mayat Benjamin. Seketika hati Alice dan Craig pun menjadi hancur. Kesedihan mendalam mulai menyelimuti kehidupan mereka berdua. Selama ini mereka tidak pernah mengira akan kehilangan Benjamin secepat itu. Akibat kematian Benjamin, hubungan rumah tangga Alice dan Craig secara perlahan mulai retak. Semenjak Benjamin meninggal, Alice selalu saja menyalahkan Craig yang tidak becus dalam menjaga Benjamin, sehingga Benjamin malah diculik dan dibunuh oleh seseorang. Mereka pun terkadang sering bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Tapi meskipun begitu, mereka berdua tidak pernah berniat untuk berpisah. Mereka berdua sadar bahwa pertengkaran mereka terjadi akibat mereka yang belum bisa menerima kematian dari anak mereka yaitu Benjamin. Orang yang sepatutnya disalahkan atas kematian Benjamin adalah seorang psikopat bernama John. John memang senang membunuh anak kecil lalu mengubur mayat mereka di belakang rumahnya. Ketika mayat Benjamin ditemukan di ruang bawah tanah John, polisi juga menemukan banyak kerangka manusia di rumah John tersebut. Dari hasil otopsi, Benjamin meninggal akibat luka sisaan yang diberikan John, seperti luka memar dan juga patah tulang. Beberapa minggu kemudian, pengadilan hukum mengadakan sidang untuk menentukan hukuman apa yang tepat bagi John. Kemudian, pengacara Alice dan Craig menjelaskan jika hukuman maksimal yang akan diterima John adalah hukuman penjara seumur hidup. Tentu saja, Alice dan Craig tidak puas dengan hukuman maksimal tersebut. Mereka berdua merasa hukuman yang paling tepat untuk John adalah hukuman mati. Alice sudah sangat geram pada John yang dengan tega menyiksa dan membunuh anaknya. Tapi karena pengadilannya akan memutuskan hukuman John, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada akhirnya, setelah beberapa kali sidang, pengadilan menyatakan secara resmi jika John hanya akan dipenjara selama 25 tahun. Setelah sidang berakhir, Alice pun marah-marah karena John hanya mendapat hukuman 25 tahun penjara. Alice pun memiliki keinginan untuk melakukan balas dendam pada John dengan cara membunuhnya. Dia pun segera meminta Craig untuk memberikannya pistol agar dia bisa membunuh John. Akan tetapi, Craig menolak untuk memberikan pistol pada Alice. Craig pun meminta Alice untuk tetap tenang dan jangan terlalu terbawa emosi. Meskipun mereka telah membunuh John, tidak mungkin Benjamin akan kembali hidup. Alice mengungkapkan jika dirinya hanya ingin nyawa dibayar dengan nyawa. Karena Craig tidak sependapat dengannya, Alice pun lebih memilih untuk pisah rumah dengan Craig. Sejak tinggal sendirian, Craig mulai berpikir apakah dia harus bertindak dengan menculik John lalu membunuhnya, atau membiarkan John berada di penjara. Setelah memikirkannya secara matang, akhirnya Craig memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa John menderita sebelum dia mendekam di penjara. Craig pun segera bertemu dengan Alice dan mulai membicarakan rencananya tersebut. Tentu saja Alice langsung setuju untuk melakukan rencana itu karena dirinya ingin melihat John menderita kesakitan. Langkah pertama yang akan mereka lakukan adalah Craig dan Alice pergi ke rumah sakit untuk mencuri beberapa obat yang bisa mereka gunakan untuk menyiksa John. Setelah itu, Alice dan Craig pergi ke penjara untuk mengawasi John. Kebetulan hari ini John akan dipindahkan ke penjara lain, dan tentu saja kesempatan ini tidak boleh dilewatkan oleh mereka berdua. Secara diam-diam mereka berdua mengikuti mobil polisi yang sedang membawa John.
Di tengah perjalanan, mobil polisi itu menepi di sebuah supermarket. Mereka berdua pun memiliki rencana untuk memasukkan obat sakit perut ke dalam minuman polisi itu agar nantinya polisi itu mengalami sakit perut. Nah, pada saat polisi itu menepi di pinggir jalan, kesempatan itu akan mereka gunakan untuk menculik John. Setelah berhasil memasukkan obat sakit perut ke dalam minuman polisi, mereka pun menunggu hingga polisi itu menghentikan mobilnya. 30 menit kemudian, polisi itu mengalami sakit perut sehingga dia pun berhenti di jalanan yang sepi. Dengan cepat, Craig pun keluar dari dalam mobil dan langsung mengambil alih mobil polisi yang membawa John. Sementara Alice akan mengikuti mobil itu dari belakang. Saat mereka sedang berangkat menuju tempat tujuan mereka, tiba-tiba saja seekor rusa muncul di tengah jalan sehingga mobil polisi yang dikendarai Craig terjatuh ke dalam sungai yang mati. Beruntungnya dalam kecelakaan itu, Craig tidak mengalami luka parah. Sementara itu, John mengalami luka parah pada kepalanya sehingga menyebabkan wajahnya berlumuran darah. Craig dan Alice pun segera membawa John ke sebuah pondok kosong. Sebenarnya pondok itu akan mereka jual dan Alice adalah agen yang bertugas menjual pondok tersebut. Tapi karena kebetulan mereka membutuhkan tempat rahasia untuk menyembunyikan John, Alice pun dengan terpaksa menggunakan pondok tersebut. Sesampai di pondok itu, Craig dan Alice mengikat John pada sebuah kasur operasi. Lalu mereka memberikan obat yang membuat tubuh John mengalami rasa sakit. Beberapa jam kemudian mereka menerima telepon dari detektif yang menyatakan jika John telah dibawa kabur oleh seseorang. Para polisi akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu di mana John berada saat ini. Para polisi itu masih belum mengetahui bahwa sebenarnya John ini diculik oleh Craig dan Alice. Ketika tertidur di malam hari, Craig mengalami mimpi buruk tentang Benjamin. Sejak kematian Benjamin, Craig diliputi rasa bersalah yang sangat mendalam. Bahkan dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena saking merasa bersalah. Akibat mimpi itu, Craig pun menjadi sangat kesal pada John yang telah merenggut nyawa Benjamin. Untuk melampiaskan amarahnya pada John, Craig pergi ke tempat John dan mulai menyiksanya dan melukai kulit John menggunakan ujung rokok yang masih menyala. Siksaan itu tak berhenti sampai di sana saja. Pada keesokan harinya, Craig dan Alice kembali menyiksa John dengan melukai tubuh John menggunakan alat solder. John pun terus memberontak akibat rasa sakit yang dia rasakan. Di tengah aksi penyiksaan itu, Alice tidak kuat melihat hal itu dan dia pun mulai muntah-muntah. Sempat terpikirkan oleh Alice untuk berhenti melakukan penyiksaan itu karena menurutnya itu terlalu mengerikan. Namun Craig meyakinkan Alice untuk terus menyiksa John. Menurut Craig, John adalah seorang monster yang tega membunuh dan menyiksa Benjamin dengan sadis. Setelah itu, mereka berdua kembali menyiksa John dan menyuntikkan obat yang akan membuat seluruh otot pada tubuh John mengalami kram secara bersamaan. Selanjutnya, Craig menusuk telinga John dengan jarum suntik sehingga menyebabkan gedang telinga John terluka. Keesokan harinya, Craig dan Alice melakukan penyiksaan terhadap John lagi. Kali ini mereka menggunakan masker anti radiasi nuklir. Masker tersebut memiliki bentuk yang menutup seluruh kepala serta hanya ada satu selang yang digunakan untuk bernafas. Jika sisi selang itu ditutup, maka si pemakai masker itu tidak akan bisa menghirup oksigen sama sekali. Sebelum memakaikan masker itu pada John, Craig memasangkan alat pendeteksi detak jantung pada tubuh John. Hal ini dilakukan agar Craig tahu kapan harus berhenti menyiksa John. Craig tidak bisa membiarkan John mati begitu saja dan dia akan terus menyiksa John. Kemudian Craig pun memakaikan masker itu pada John. Lalu Craig menutup salah satu sisi selang sehingga John pun tidak bisa menghirup oksigen. Dengan amarah yang membara, Craig terus menyiksa John dengan masker itu hingga tanpa sadar, alat pendeteksi detak jantung menunjukkan jika jantung John tidak berdetak lagi. Seketika Craig dan Alice pun menjadi sangat panik. Bersamaan dengan itu, mereka mendengar suara orang masuk ke dalam rumah mereka dan tentunya hal itu membuat mereka menjadi tambah panik. Craig pun meminta Alice untuk mengecek siapa itu, sementara Craig akan mencoba membuat jantung John kembali berdetak. Alice pun segera ke lantai atas dan di sana dia bertemu dengan seorang pemburu. Pemburu itu bertanya pada Alice mengapa dia ada di pondok milik teman si pemburu itu.
Alice pun menjelaskan bahwa pemilik pondok itu telah meninggal setahun yang lalu dan kini Alice sedang menjual pondok itu pada orang lain. Pemburu itu mulai bertanya lagi apa yang dilakukan Alice di ruang bawah tanah. Alice pun memberitahu pemburu itu jika dia sedang mengecat pondasi rumah. Melihat wajah Alice yang panik, membuat pemburu itu tidak percaya pada perkataan Alice. Tak berselang lama datanglah Craig yang menyamar sebagai pembeli pondok tersebut. Craig pun meyakinkan pemburu itu jika dia dan Alice memang sedang mengecat pondasi bangunan itu. Mengetahui hal tersebut, si pemburu itu segera pergi dari pondok tersebut. Setelah menangani pemburu itu, mereka berdua kembali berniat untuk menyiksa John. Namun sebelum hal itu dimulai, John meminta mereka untuk berhenti menyiksanya. John mengaku bahwa dia tidak ingat apa-apa akibat kecelakaan kemarin. Perkataan John itu membuat Craig menjadi ragu untuk melanjutkan penyiksaan itu. Namun tidak dengan Alice yang merasa jika John hanya pura-pura lupa ingatan. Agar mereka bisa membuktikan jika John lupa ingatan atau tidak, mereka pun menggunakan alat pengukur kayu untuk menghancurkan kaki John. Mereka pun memaksa John untuk mengatakan nama anak mereka yaitu Benjamin. Jika John tidak mau menyebutkan nama anak mereka, maka mereka akan terus menyiksa John. Pada akhirnya John pun mengalah dan mengucapkan nama Benjamin. I'm not gonna stop. Say his name. Benjamin! His name is Benjamin! Dari sini, Craig dan Alice menyimpulkan jika tadi John hanya pura-pura lupa ingatan saja agar mereka berhenti menyiksanya. Karena John berani-beraninya berbohong pada mereka, Craig langsung memotong jempol kaki John. Lalu John pun kembali didatangi oleh Craig dan Alice. John mulai meminta maaf pada Craig dan Alice, namun mereka tidak mau menerima permintaan maafnya. Tiba-tiba saja Craig dan Alice membelah perut John lalu mengeluarkan isi perutnya. John pun berteriak kesakitan dan ternyata itu semua hanyalah mimpi yang dialami oleh John. Di tempat lain memperlihatkan sekelompok polisi yang berhasil menemukan lokasi yang mereka yakini sebagai tempat di mana John menghilang. Nice to meet you. What do we know? We got a lot. We got a sex area. Problem is, this area is 10,000. Selain itu, seorang warga lokal yang ternyata adalah si pemburu itu melaporkan pada polisi tentang dirinya yang melihat narapidana di sebuah pondok, yaitu pondok yang menjadi markas penyiksaan John. Kemudian para polisi pun berencana untuk pergi ke pondok tersebut. Kembali lagi ke Craig dan Alice. Saat ini mereka berdua sedang berbincang di dalam kamar. Mereka berdua berniat untuk melakukan penyiksaan terakhir di mana pada penyiksaan kali ini, John akan merasakan rasa sakit yang amat luar biasa. Setelah puas menyiksa John, barulah mereka akan menyerahkan John kembali ke penjara. Agar penyiksaan yang mereka lakukan tidak diketahui, mereka berencana untuk pindah ke tempat lain di mana tidak ada orang yang mengenali mereka. Saat sedang asik membicarakan rencana mereka ke depannya, mereka tidak sadar jika John telah berhasil melarikan diri dari tempat itu. Mereka pun telah berusaha untuk menangkap John, namun usaha mereka gagal dan John langsung pergi dari rumah tersebut. Tak ingin membiarkan John kabur, mereka berdua pun langsung mencari keberadaannya. Di tempat lain memperlihatkan polisi yang sudah tiba di daerah dekat dengan pondok yang dihuni oleh Craig dan juga Alice. Setelah berkeliling cukup lama, mereka pun berhasil menemukan keberadaan dari John. Namun John yang mereka temukan itu terlihat sehat dan tidak seperti John yang disisa oleh Craig dan Alice. Lalu terungkaplah sebuah fakta mengejutkan bahwa sebenarnya John yang disisa Craig dan Alice bukanlah John yang asli. Identitas orang yang disisa Craig dan Alice adalah seorang pria bernama Patrick. Ternyata mobil polisi yang membawa John itu juga membawa seorang narapidana lain bernama Patrick yang ditangkap karena melakukan penipuan serta tidak membayar pajak. Ketika mobil polisi itu mengalami kecelakaan, Craig dan Alice salah mengenali orang dan mereka malah menangkap Patrick yang saat itu kondisi wajahnya dalam keadaan yang berdarah-darah. Sehingga dengan kondisi wajahnya yang berdarah-darah, Craig dan Alice mengira jika dia adalah John. Sementara John yang asli berhasil kabur dari tempat kecelakaan itu dan terus bersembunyi di sekitar sana. Kini John yang asli pun telah ditangkap lagi. Kembali lagi ke Craig dan Alice, mereka pun mulai berkeliling ke sekitar pondok itu untuk menangkap Patrick yang mereka kira adalah John. Lalu mereka akhirnya menemukan Patrick yang ingin melakukan bunuh diri tepat di hadapan mereka berdua. Pada tangan Patrick, dia membawa selembar kertas yang bertuliskan permintaan maaf Patrick pada Craig dan juga Alice apabila dia memang melakukan kesalahan besar. Ternyata setelah kecelakaan mobil itu, Patrick ini ternyata memang mengalami lupa ingatan. Bahkan dia tidak ingat dengan namanya sendiri. Sewaktu dirinya dipaksa untuk menyebutkan nama anak mereka, Patrick menyebutkan nama Benjamin dikarenakan Patrick yang sering mendengar mereka membahas tentang Benjamin. Setelah merasakan sakit yang luar biasa akibat mereka yang menjepit kakinya, Patrick pun dengan terpaksa menyebutkan nama Benjamin agar Craig dan Alice mau berhenti menyakitinya.
Patrick pun merasa pasrah dan bersedih melihat Craig dan Alice yang menyiksanya terus-menerus. Karena Patrick sudah lupa ingatan, Patrick pun berpikiran bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar pada mereka. Padahal kenyataannya, dia ini tidak ada hubungannya dengan masalah dan dendam yang dimiliki oleh Craig dan juga Alice. Patrick memutuskan untuk bunuh diri dikarenakan dia yang tidak kuat mengalami rasa sakit sisaan itu, dan menurutnya lebih baik dia mati saja daripada harus merasakan penderitaan yang diberikan oleh Craig dan juga Alice. Scene akhir memperlihatkan Craig dan Alice yang segera pindah ke tempat lain. Setelah kejadian itu, mereka berdua masih belum mengetahui bahwa sebenarnya orang yang mereka sisa ini bukanlah John yang asli, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.